Yang balik lagi bareng Vince Modified. Kali ini kita dapat pasien restorasi mesin nih. Restorasi mesin, fokus di mesin sih ya, fokus di mesin plus juga ada beberapa spare part yang perlu kita ganti ya. Nanti kita informasikan apa aja yang diganti. Ini pengerjaan ini kemarin saya lupa videoin ya, karena kita lagi padat banget pekerjaannya, jadi mau nggak mau kita fokus dulu bikin videonya. Kemarin belum sempet ya, tapi untuk informasi ke yang punya motor, ini punyanya Mas Bagas ya, Mas Bagas. Tapi saya informasiin terus ya ke beliau progresnya, mulai dari motor baru datang kita bongkar semua, kita informasiin. Cuman memang saya nggak sempet untuk video untuk masukin ke YouTube. Saya baru sempat sekarang. Jadi ini kemarin sudah kita belah mesin, kita ganti rumah kopling, tutupnya ganti per smash ya. Tatakannya kita bikin pakai duralium, bautnya ganti stainless. Karet kopling juga baru, lahar full set ganti, lahar kerkas, rasio itu kita ganti baru. Cuman untuk stang seher kemarin kita nggak ganti karena masih cukup oke, jadi ya sudah kita nggak ganti ya. Itu. Terus apalagi ya? Ya kita servis dinamo starter, karburator nanti kita benerin. Head udah kita bubut ya, ini juga sudah kita porting. Cuman kemarin ini untuk bloknya ini overboss ya, bloknya overboss dan sudah diporting juga. Cuman saya sempurnakan lah, saya perbaiki karena kemarin itu dia punya portingannya miring-miring, jadi saya rapikan lagi ya, kita buat lebih enak lagi ya, kita sesuaikan lagi. Knalpot juga nanti ini bakalan ganti ya, tadinya knalpotnya stainless, bakalan nanti kita ganti gitu. Oke, jadi ya segini dulu ya. Sebentar, ini ada lagi informasi tambahan. Nah, ini untuk intake juga udah kita modif ya, udah kita lem porting, terus membran juga sudah kita setting ulang gitu. Packing semua sudah baru ya, udah sip ya, udah kita bersihkan semua. Oke, tinggal kita proses perakitan. Motor sudah selesai, sudah kita rakit ya. Cuma kemarin saya lupa ya, saya nggak videoin proses pemasangan perakitan mesinnya secara detail. Tapi yang pasti ini sudah cat. Saya sudah cat bak koplingnya ya kan, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Terus footstep belakang juga udah kita cat. Knalpot sudah kita buat, kita custom. Memang kalau untuk tampilan luar belum bisa terlalu rapi sekali ya gitu. Nanti kita full review ya. Ini nanti rencana mau kita poles dulu bodinya biar lebih rapi lah ya, biar lebih kinclong walaupun kita nggak cat. Oke, nanti kita review, kita cek sound apa ya. Sekarang sudah beberapa minggu setelahnya, setelah kemarin kita lakukan restorasi mesin dan sedikit perbaikan fitur-fitur ya. Tapi tetap kita terutama fokus di bagian mesin. Cuman kemarin memang kita lagi padat sekali, saya juga kerjaannya lagi numpuk, jadi kemarin saya nggak terlalu fokus untuk bikin videonya gitu. Jadi kemarin ya singkatnya saya lupa bikin videonya pada saat proses perakitan dan lain sebagainya. Tapi intinya sekarang motor sudah beres ya, kita lakukan di sektor kaki-kaki. Untuk bagian belakang paha rem kita ganti ya, paha rem ini kita ganti pakai original copotannya punya Ereking. Terus untuk knalpot ini kita bikin custom ya, silencer modelnya chrome. Terus untuk bak kopling ini kita cat ya, kita catnya paket hemat ya, berikut juga dengan bak kipasnya, cover kipas dan juga cover yang di dalamnya itu kita cat juga ya. Headnya kita cat, tapi ini cover yang di dalamnya ini yang silver kita cat. Cuman ya kita catnya cat paket hemat ya, karena budgetnya sudah ngepres, jadi kita maksimalkan sesuai dengan budgetnya gitu.
Ini untuk karburator sendiri kita ganti ya. Ini karburator kita ganti baru ya, pakai Mikuni ya, Mikuni KW1 nya, bukan original ya, KW1. Kita terbuka aja, kalau memang kita pakai spare part yang bukan ori ya kita bilang bukan ori. Ini KW1 tapi bagus ya, layak pakai. Kita bisa cek sound sekarang. Ini starternya nggak kuat ya, akinya lemah. Ya, suaranya seperti itu kurang lebih ya. Ini motor kondisi dingin ya, beberapa hari nggak dinyalain, tapi sekali kita sela langsung cekreng ya. Sip. Kita matikan. Nah, ini jadi untuk mesin ini yang kita ubah itu mulai dari bloknya kita porting ya. Kita porting lagi, kemarin berhubung bloknya udah OB, jadi kita porting ulang, kita rapikan semua lubangnya. Sekarang udah jauh lebih bagus performanya. Piston juga kita ganti ya, piston kita ganti, kita quarter lagi. Ini oversize 150, saya lupa 150 atau 125, saya lupa, pokoknya segitu, kurang lebih segitu. Terus untuk kopling biasa ya, kopling kita pakai per kopling smash. Terus untuk kampas kopling segala macam itu masih pakai yang orinya, belum pakai FR, tapi kampasnya kita ganti baru ya. Kampasnya kita ganti baru, platnya kita nggak ganti, tetap pakai orinya, cuman pernya aja. Pernya kita modif pakai per kopling smash yang original. Terus untuk tatakannya itu kita pakai apa namanya, kita custom dari bahan duralium. Baut-bautnya kita pakai stainless gitu. Untuk bagian crankcase, stang seher kita nggak ganti ya, stang sehernya kita nggak ganti, tapi untuk bearing ini semua kita ganti ya. Bearing rasio, bearing karkas itu kita ganti, seal pun kita ganti. Terus itu juga kelihatan ya, stupnya pakai R25. Terus dilakukan pengubahan di bagian intake-nya kita modif seperti biasa ala-ala ini ya, road race kelas standar. Itu kita tambal, kita lem porting. Untuk stopper membran juga kita setel ulang ya, kita hitung lagi. Head juga itu kita buret, kita squeeze ulang. Semua kita kerjakan in-house ya, Twins Modified semua yang ngerjakan, kecuali bubut-bubutnya kita jelas lah bawa ke tukang bubut. Tapi semua untuk hitungan, ukuran segala macamnya itu kita hitung sendiri, kita nggak oper-oper ke orang gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk bagian mesin ya. Kemarin bisa dibilang ini mesinnya cukup parah ya, cukup parahnya dalam artiannya gini. Memang semuanya pada saat datang kondisi motor ini hidup, tapi setelah dibongkar ternyata lagi-lagi kita menemukan ini kebetulan Mas Bagas ini baru beli motor, ya. Tapi ternyata begitu dibuka nomor mesinnya sudah, bukan nomor mesin, mesinnya itu bagian dalamnya sudah dikanibal dengan motor-motor lainnya gitu ya. Jadi bisa dibilang ini dalaman crankcase kanan dan kiri itu beda. Yang kanan ini yang aslinya yang ada nomor mesinnya itu bagian transfernya, lubang transfernya itu, inlet transfernya itu udah diporting. Sedangkan yang kirinya belum dan warnanya juga beda. Otomatis itu sudah ketahuan pasti itu bloknya sudah dikanibal gitu. Ada juga beberapa spare part yang lainnya yang udah cukup cukup nggak bagus ya. Rumah kopling itu kita ganti karena sudah parah sekali. Terus dudukan per kopling itu juga kita ganti karena sudah haus gitu. Jadi sekarang bisa dibilang mesin ini sehat ya. Tadinya mesin ini rembes semua,
rembes semua, banyak yang bocor, terus juga ada yang retak di bagian bawah kopling ya. Sekarang udah bagus, baut-baut sudah kita samakan semua ya, pakai baut 8 gitu. Apa lagi ya, memang kalau untuk tampilan kita nggak terlalu banyak ubahannya, cuman ada beberapa yang kita lengkapi aja, seperti jalu stang. Ini jalunya orisinil ya, jalunya orisinil. Terus ini handle kanan kiri ini kita ganti karena yang lamanya udah bengkok-bengkok, jadi kita ganti. Terus ada juga dilengkapin ini cover apa namanya, lampu stop belakang ya, lampu behel itu kita ganti gitu. kita pasangin, tadinya nggak ada ya gitu ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk biaya sendiri, motor ini menghabiskan biaya sekitar hampir 7 jutaan ya, 7 jutaan. Buat kalian yang merasa mahal, itu kembali lagi tergantung bagaimana kondisi motor kalian gitu ya, tergantung kondisi motor kalian, terus sampai separah apa dan sebanyak apa yang perlu diganti, yang perlu diakalin gitu ya. Memang kelihatannya spare partnya kecil-kecil dan nggak terlalu mahal ya, tapi begitu disatuin semuanya jadi banyak gitu. Itu 7 juta tuh sudah berikut dengan bikin head, porting ulang, sudah termasuk beli karburator ya, ngecat paket hemat segala macam ya, terus perbaikan ringan gitu. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana kondisi motor kalian. Untuk di motor ini menghabiskan biaya sekitar 7 jutaan ya, 7 jutaan. Tapi ini belum sempurna ya, masih ada yang perlu diperbaiki. Berhubung memang sudah dananya sudah mentok, jadi mungkin nanti di lain kesempatan kalau ada rezeki lagi nanti dilanjut lagi gitu. Karena saya juga menyarankan sekarang kita fokusnya ke bagian ini dulu aja, ke bagian mesin dan kaki-kaki, karena itu yang penting. Kalau untuk tampilan kan bisa menyusul gitu. Yang penting dipakainya nyaman dulu, enak gitu ya. Nanti kalau udah beres, udah enak dipakainya kan tinggal nanti kita cat bodi aja gitu. Oke, jadi saya rasa cukup sekian videonya. Buat kalian yang mau restorasi, mau baik 2 tak maupun 4 tak, boleh datang aja ke sini ya. Bisa kalian baca di kolom deskripsi, itu sudah cukup lengkap ya informasinya gitu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.